Yang pertama ada pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu A sampai Z. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. C. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf. D. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan K, H, N, G, N, Y, dan S, Y masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. F. Huruf kapital. Penggunaan huruf kapital. 1. Huruf pertama awal kalimat. 2. Huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. 3. Dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. 4. Huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan. 5. A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. B. Huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. 6. Huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. 7. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 8. A. Huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. B. Huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. 9. Huruf pertama nama geografi. 10. Huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. 11. Huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah. 12. Huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. 13. Huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. G. Huruf miring. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. H. Huruf tebal. 1. Dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. 2. Dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. B. Kata berimbuhan. 1. Imbuhan. Awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. 2. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. D. Gabungan kata. 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. 3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. 4. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. 5. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. E. Pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar. 2. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. 3. Jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. 4. Nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. 5. Singkatan nama dari gelar yang terdiri dari huruf atau lebih tidak dipenggal. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. G. Partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. 3. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. H. Singkatan dan akronim. Singkatan adalah kependekan atau gabungan huruf. Contoh polteks.
Akronim adalah kependekan huruf yang terdiri atas beberapa unsur, contohnya S, I, M. I. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. J. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. K. Kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. A. Tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian, ikhtisar atau daftar. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. 4. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama, penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan tanpa terbit. 5. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. B. Tanda koma. Berikut beberapa penggunaan koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam satu pemerincian atau pembilangan. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. C. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. D. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. 2. Tanda titik 2 tidak dipakai jika pemerincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. 3. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. 4. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. 5. Tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nama dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. E. Tanda hubung. Berikut beberapa penggunaan tanda hubung. 1. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. F. Tanda pisah. 1. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. 2. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan posisi atau keterangan yang lain. 3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke.